Hai Closeters, welcome to Closet Hijab World YouTube channel dalam series Hijab Your World bareng aku Aci dan aku Vira, di mana kita akan ngobrolin tentang keseharian muslimah. Sebelum lanjut videonya, udah pada subscribe channel ini belum? Kalau belum, subscribe dulu ya, biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan like juga video-video kita sebelumnya ya. Happy New Year Closeters! Welcome di episode pertama Hijab World tahun 2022. Semoga tahun 2022 ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya ya. Apalagi soal cuan nih, atau bisa juga kita bilang tentang finansial. Kita nih sebagai muslimah, pasti kita harus belajar juga tentang investasi, dana darurat, dana pensiun, dan lain-lain. Bener banget Kak Aci, nggak mau kan kita jadi sandwich generation? Makanya di episode kali ini aku sama Kak Aci mau bahas tentang pengelolaan uang nih, tapi dengan cara yang berkah. Bener banget nih Vira, tapi sebelumnya kita mau say thank you untuk BioLarge yang udah mensponsori video ini. Kali ini, Closet mau rekomendasiin serum supaya kulit kepala dan rambut Closeters tetap sehat walaupun ketutup hijab seharian. Ini dia nih, produk andalan dari BioLarge, yaitu Scalp Pure Gel Tonic yang mengandung zinc PCA, octopyrox, dan bergamot. Bisa dipakai di kulit kepala sambil dipijat supaya kulit kepala terasa segar dan ringan. Nah, kalau untuk bagian rambut, bisa pakai Smooth Proof Deep Smoothing Serum yang terinspirasi dari bunga camellia. Serum ini bisa mengatur kelembapan dan bikin rambut jadi super lembut, berkilau, dan juga harum. Cek info lengkap kedua produk ini di Instagram @biolage. Kalau Kak Aci, resolusi finansial tahun 2022 ini apa aja sih? Nah, sebenarnya aku tuh pengen banget kayak lebih hemat, terus kayak bisa lebih nabung juga, nggak besar pasak daripada tiang nih Fir sebenarnya. Kalau Fira gimana? Kalau aku tahun ini pengen banget nih Kak, bisa mengurangi pengeluaran konsumtif. Terus pengen banget juga nih mulai ngumpulin dana darurat. Tapi jujur ya Fir, soal percuanan gini kita masih bingung nggak sih sebagai muslimah? Iya, apalagi sekarang banyak ya Kak jenis-jenis investasi, tapi sayangnya kita nggak tahu nih hukumnya boleh atau enggak dalam Islam. Iya, terus ikutan asuransi juga tuh. Nyicil rumah juga kita juga belum tahu kan Fir, gimana caranya yang tepat sebagai muslimah. Setuju banget Kak. Nah, daripada kita bingung nih, lebih baik kita langsung aja nanya ke ustazahnya. Nah, sekarang kita di sini udah sama Ustazah Nadia. Iya. Nah Ustazah, tadi kan aku sama Vira udah ngomongin nih tentang cuan atau finansial. Iya. Tapi kan kita dalam Islam nih, sebagai muslimah kita juga belum tahu tentang hukumnya kayak semacam investasi, terus kayak KPR, kayak gitu. Mungkin kita bahas satu-satu dulu kali ya Ustazah ya. Boleh. Mungkin tentang investasi dulu Investasi. kali ya. Iya, baik Kak Aci. Alhamdulillah ya, Islam ini kan sebenarnya menyampaikan segala sesuatu itu penuh dengan kemudahan sebenarnya, tapi jangan dimudah-mudahkan karena semua sudah ada tuntunannya. Mengenai masalah investasi, ini namanya mudharabah, ya. Investasi mudharabah itu maksudnya apa? Kalau mudharabah itu berbagi hasil. Nah, investasi yang dibolehkan itu yaitu sifatnya yang bagi hasil. Jadi ketika seseorang ingin mencoba menginvestasikan hartanya, uangnya misalnya, boleh-boleh saja dalam Islam. Yang harus diperhatikan adalah bagaimana perhitungan bagi hasilnya. Nah, biasanya kalau sekarang ini kan investasi syariah udah banyak ya. Iya. Dan ketika syariah itu kan sudah menjalankan sesuai dengan syariat yang sudah disahkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Jadi tentunya lebih aman lah dalam investasi atau mudharabah dalam Islam. Jadi sekali lagi yang namanya investasi dalam Islam boleh, asalkan kita lihat bagaimana tingkat investasinya. Adakah bagi hasil di sana yang tidak merugikan kedua belah pihak? Karena ada investasi yang konvensional, mohon maaf, akhirnya hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain gitu. Tapi kalau di dalam syariah, investasi syariah atau mudharabah bagi hasil, ini lebih kepada equal lah, sama-sama menanggung keuntungan, dan kalaupun ada kerugian juga perhitungannya juga bisa sama-sama. Jadi tidak ada yang diuntungkan banget, tidak ada yang dirugikan banget gitu. Jadi investasi secara syariat, insya Allah itu lebih aman. Aman, berarti akad tuh harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak ya Ustaz? Iya, pastinya. Semua itu kan ketika investasi harus dilihat dulu nih akad awalnya, kontrak awalnya gitu ya. Dan lagi-lagi kita ini kan sudah menggantungkan lah bagaimana keputusan dari Majelis Ulama Indonesia. Dan Majelis Ulama Indonesia sudah
banyak menyetujui atau mensahkan yang namanya investasi syariah. Nah, itu disebut mudharabah, bagi hasil. Nah kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol soal investasi nih Ustazah. Sekarang kalau asuransi nih, dalam Islam itu hukumnya gimana ya? Iya. Asuransi memang sekarang lagi marak ya, banyak banget kita ditawarkan oleh asuransi. Tentunya mengenai masalah asuransi, ini masuk ke dalam ranah khilafiyah. Apa itu maksudnya ranah khilafiyah? Ada pertentangan, ada satu pihak yang memang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan ya. Tentu semuanya kan atas dasar hukum dalam syariat. Nah, kita bahas satu-satu nih. Kalau yang membolehkan ini adalah dengan dasar bahwasannya di dalam asuransi itu satu, ini kan hukumnya muamalah. Saya ridho, kemudian dia ridho. Dua belah pihak ridho, maka itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua, kenapa diperbolehkan? Karena ini ada unsur tolong-menolong. Di dalam Islam itu ada yang namanya takaful. Maknanya takaful adalah orang lain menanggung risiko ke depan. Oleh karenanya ini yang ditanggung ini kan ada konsekuensi untuk membayar sesuatu gitu ya, seperti nilai premi misalnya, wallahu alam itu nilainya seperti apa. Tapi ada yang disebut namanya takaful, bahwasannya ketika seseorang sudah mengeluarkan sejumlah uang, kemudian ditanggunglah kurang lebih dengan sistem asuransi semacam itu. Nah, dengan hal semacam itu boleh karena ada sifatnya tolong-menolong. Nah, lalu bagaimana ketika ada orang yang berpendapat bahwa yang namanya asuransi itu tidak boleh, juga tidak disalahkan. Karena dalam Islam itu kan bagian dari hal-hal yang jangan sampai kita mendahului takdir gitu ya. Kok udah mempersiapkan berbagai macam hal sih, padahal kan belum tentu terjadi. Nah, itu masuk ke dalam ranah yang mengharamkan namanya asuransi. Adapun asuransi yang membolehkan, ya ini kan bentuk ikhtiar. Ya, untuk berusaha nih, kita nggak tahu ke depan memang seperti apa, tapi nyicil nih tiap bulan. Nah, kemudian ada yang menanggung, tentunya dengan satu dengan yang lainnya, kedua belah pihak ini saling ridho, suka, tahu perjanjiannya, tahu sama-sama risikonya, maka itu diperbolehkan. Ini masuk ke dalam perbedaan pendapat. Ya tentu lagi-lagi kita di Indonesia ini sudah ada badan hukum seperti Majelis Ulama Indonesia ya, yang mensahkan satu undang-undang atau mensahkan satu hukum khususnya di dalam Islam ini, maka ya bismillah, banyak juga kok asuransi yang sudah syariah. Insya Allah itu bisa menjadi ketenangan buat jiwa kita. Iya. Ya, yang berbeda pendapat jangan diributin, kembali kepada diri kita aja. Benar-benar. Iya. Jadi asuransi dalam Islam itu yang terpenting keriduan dari kedua pihak ya Ustazah? Betul. Lagi-lagi kita kalau transaksi kan pastinya sebelum adanya terjadi sebuah transaksi, pastinya ada akad ya, dibaca dulu klausulnya, apakah ada yang sesuai, ada nggak sesuai, bisa didiskusikan. Ketika tanda tangan berarti kan dua-duanya ridho. Nah, jadi hal-hal semacam itu yang perbedaan pendapat, ada yang membolehkan, ada juga yang memang melarang yang namanya asuransi. Kalau sudah asuransi, ambil aja syariah, lebih aman kok insya Allah. Nah Ustazah, kita nih sebagai generasi milenial pengen juga nih misal suatu saat pengen punya properti kayak rumah atau mobil, tapi kan nggak semua dari kita tuh bisa langsung bayar cash gitu. Dalam Islam tuh boleh nggak sih Ustaz kayak cicil rumah, KPR kayak gitu? Iya. Menyicil barang ya. Iya. Nah, dalam Islam juga sebenarnya ada aturan tuh yang namanya menyicil barang dengan syarat yaitu kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Jauhi yang namanya riba ya. Lalu yang disebut riba itu seperti apa sih? Dia meminjam sesuatu tapi dia mendapatkan keuntungan. Jadi lebih dari nilai pokok. Misalnya ini biasanya kan terjadi kalau di perbankan ya, kita transaksi dengan harga modal sekian, dengan harga dasar sekian, tapi kemudian berbunga-bunga. Nah, bunga-bunga ini nih yang menjadi juga ranah khilafiyah, perbedaan pendapat ya. Jadi ini harus sangat diperhatikan. Kalau seandainya kita meminjam dana, kemudian ada keuntungan, ini yang disebut riba. Tapi ada qaul yang mengatakan bahwasannya kalau memang dia menyicil dengan di akad awalnya dia satu harga, maka itu tidak termasuk riba. Jadi kalau misalnya kita mau nyicil mobil, nyicil rumah, nyicil barang, apalagi misalnya itu memang sangat-sangat dibutuhkan, maka ada aturan yang membolehkan, yaitu dengan satu harga. Di akad pertamanya itu jangan sebut dua harga. Mobil, pokoknya harga dasarnya 100 juta. Tapi kalau seandainya mau nyicil, konsekuensi, biaya administrasi misalnya, karena ada cicilan gitu ya, ini bukan bunga disebutnya,
maka jadi 110 juta ya. Nah udah 100 juta jangan sebut aja di angka pertamanya 110 juta, kemudian dibagi berapa bulan. Nah itu kan berarti kontrak di awal atau akad pertamanya adalah hanya satu harga, dan itu diperbolehkan. Jadi boleh ketika kita mau menyicil barang, menyicil rumah gitu ya, apalagi rumahnya memang kapan punya rumah kalau kita nggak nyicil gitu misalnya ya. Kapan kita mau beli mobil misalnya nih, ada uang cuma kalau nggak dicicil nanti nggak jadi barang, jadi habis uangnya gitu. Itu boleh dengan syarat ketika di akad pertamanya sebut aja satu harga. Harga tersebut dibagi berapa bulan, insya Allah itu diperbolehkan. Yang tidak boleh meskipun kondisi semacam itu adalah cicil emas. Kenapa? Pertama, karena emas ini naik turunnya cepat banget kan harganya, angkanya. Kemudian emas ini masih dinilai sebagai alat tukar. Zaman dulu kan alat tukar emas. Sekarang juga emas itu kan kalau misalnya kita nggak punya uang, bisa nih kita bawa emas sekian gram, kemudian bisa jadi alat tukar. Gitu. Nah itu alasannya. Jadi sekali lagi kalau misalnya kita beli barang, beli mobil, beli sesuatu barang yang naik turunnya tidak terlalu cepat, kemudian memang itu barang bukan untuk alat tukar uang ya, maksudnya memang untuk transaksi, maka diperbolehkan. Kecuali emas ya, kalau mau beli emas, paling nabung aja di celengan. Udah penuh, bawa ke toko emas. Udah itu paling aman, insya Allah. Terus gimana nih Ustazah, kalau misalnya muslimah mau menabung gitu? Soalnya kan ada yang bilang nih nabung di bank itu nggak boleh karena berbunga. Sementara kalau nabung di celengan di rumah kayak banyak resikonya. Terus selain itu nanti uangnya bisa kena inflasi atau lain-lain itu. Jadi pandangan dari hukum Islam itu gimana? Iya, sebenarnya kalau zaman dulu sih memang belum ada bank ya, jadi nabungnya di celengan. Celengan itu celengan yang tanah liat gitu ya. Kadang-kadang orang tua kita mungkin punya yang kayak gitu ya. Ada yang dari kaleng sekarang gitu ya. Itu sih justru lebih bagus karena jauh dari riba, nggak ada berbunga kan. Cuma masalahnya kalau kita nabung di rumah, ini kan nanti khawatirnya ada maling misalnya, atau mohon maaf ada kebakaran misalnya. Akhirnya kita juga jadi celaka ya. Dan kita resikonya sangat besar. Jadi makanya ada perbankan. Jadi tujuan kita nabung di perbankan adalah satu untuk mengamankan harta. Itu boleh. Nah kemudian bagaimana konsekuensi dengan bunga? Nabung di bank, maka kan bunga berbunga tuh. Nah kalau bisa sih bunganya itu biarkan saja di tabungan. Jadi nggak usah diambil yang kita pakai ini. Yang kita ambil adalah memang yang pokoknya saja. Jadi jangan kita mengharapkan bunganya gitu ya, karena bunga itu khawatirnya jadi masuk unsur riba. Jadi yang kita pakai, yang kita gunakan hanyalah memang harta kita. Nah kalau di perbankan itu kan kadang-kadang suka ada in-out dana ya, berkaitan dengan masalah administrasi. Jadi misalkan transfer ada administrasinya, kemudian kalau seandainya ada penarikan di bawah batas minimal ada biayanya lagi, atau ada biaya tarik tunai atau apa gitu ya. Nah itu kalau mau mengantisipasinya, bahwa ketika ada masuk saldo tambahan sebagai bunga tabungan kita, maka kita nggak ambil. Dan ketika seandainya memang ada administrasi yang harus keluar, anggap aja itu sebagai in out-nya. Jadi equal. Jadi dana kita memang yang kita anggap ada adalah ya udah uang kita aja. Itu. Jadi ada uang masuk bunga, tapi ada uang keluar juga kan sebagai administrasi, biaya transfer. Ya udah dari situ. Jadi kita nggak terlalu berhitung dan jangan mengharap bunga dari tabungan kita. Dan lagi-lagi kan banyak juga perbankan syariah. Perbankan syariah, jadi semua insya Allah lebih aman ya kalau misalkan kita menggunakan syariah, baik asuransi syariah, kemudian investasi syariah, kemudian juga tabungan syariah, perbankan syariah. Nah insya Allah itu lebih aman lah. Jadi kalau ada yang masih konvensional, boleh-boleh saja. Tapi kalau mau lebih aman lagi, lebih secure lagi, mau lebih resik dalam menjalani kehidupan ini, udah alihkan kepada yang syariah. Itu dia Closeters, pembahasan dari Ustazah. Mungkin ada tambahan lagi Ustazah untuk para Closeters? Iya, jadi memang kita ini kan semuanya tidak bisa lepas dari yang namanya finansial, keuangan ya. Dalam kehidupan ini butuh yang namanya uang, dan butuh juga kita keuangan untuk investasi jangka panjang. Sebenarnya ini kalau misalkan mau investasi jangka panjang yang memang sudah dianjurkan oleh baginda Rasul, investasi dengan berbentuk emas. Jadi investasi bukan berbentuk uang ya, karena uang ini kan tiba-tiba inflasinya langsung menurun. Ternyata yang lebih stabil, dan memang itu ada dalam Islam. Dianjurkan juga dalam syariat Islam bahwasannya kalau kita mau investasi emas. Ya, dan sekali lagi kita kalau pengen aman, pengen tubuh kita ini terjaga, maka alihkanlah kepada yang syariah. Insya Allah syariah sudah ada tuntunannya, sudah juga pengaturannya semua insya Allah sesuai dengan syariat Islam. Baik, terima kasih ya Ustazah. Sama-sama. Sudah menjelaskan kepada Closeters tentang finansial.
semoga kita bisa kembali di Amin, episode-episode selanjutnya. amin. Semangat nabung ya. Masya Allah. Iya. Oke, Closeter, semoga apa yang kita sharingkan hari ini bermanfaat ya. Dan boleh banget loh kasih tahu kita apa aja sih topik yang mau kita bahas di episode selanjutnya. Thank you juga untuk Bioledge yang udah mensponsori video ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan Closet juga punya ada di YouTube channel loh. Ada Closet Fashion, Closet Beauty, Closet Mama Nails, Closet Step Out, Closet Add to Cart, dan Closet Men. Kamu juga bisa menjadi premium member Closet Indonesia untuk mendapatkan banyak benefit. Ada special diskon untuk produk-produk yang oke, ada giveaway tiap minggunya. Dapetin produk yang udah ada di wishlist kamu melalui arisan virtual. Juga tahu info event plus ikutin virtual eventnya. Yuk buruan jadi premium member Closet Indonesia karena harganya cuma 20.000 per bulan. Langsung aja download di Play Store atau di App Store kamu. Follow juga Instagram Closet di @closetid. And see you on the next video. Bye-bye!